Halo Sobat Freelancer semuanya, selamat datang di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai seputar dunia freelancing dan industri kreatif. Kembali lagi dengan saya Dwi Febrianto, host yang akan menemani podcast episode kalian pada kali ini. Jadi ya jangan bosan-bosan ya teman-teman, walaupun hostnya saya terus gitu. Aku yang ngomong terus pada tiap episodenya. Jadi mohon maklum teman-teman, karena yang totally itu yang emang ngurus itu aku, tapi kadang dibantu sama teman-teman aku, tapi ya beliau itu emang sibuk dan disuruh bikin konten aja kadang nggak mau, apalagi sampai ke podcast. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya aku di sini, adanya dengan suara yang agak-agak nggak jelas, agak-agak ngomongnya itu bla gitu. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat pada teman-teman yang mendengarkan di sini. Jadi mudah-mudahan Suara Freelancer juga akan mengundang tamu-tamu atau rekan ngobrol di podcast kali ini yang nanti akan teman-teman bisa dengarkan di Spotify ataupun di YouTube. Nah, mudah-mudahan untuk episode depan aku udah kayak punya tamu spesial di sini yang emang menurut aku itu idola banget. Jadi ya untuk siapa tamunya teman-teman bisa tunggu di episode selanjutnya. Nah, setelah kita melewati tahun baru di mana klien banyak yang mengambil liburan, saatnya kita kembali bekerja lagi teman-teman. Kembali ke rutinitas sebagai seorang freelancer. Dan karena ini sudah tanggal 10, seharusnya itu masa-masa liburan atau masa-masa tahun baru itu habis di tanggal 7 Januari kemarin teman-teman. Nah, kalau tanggal 10 ini teman-teman belum ngapa-ngapain, kebangetan jujur. Jadi ya teman-teman untuk yang sekarang belum move on atau yang emang lagi proses move on dari masa-masa liburan tahun baru kemarin, ayo teman-teman panasin dapurnya. Promosinya itu digencar-gencarin atau ya dipanas-panasin lagi lah, diperbanyak lagi. Atau teman-teman yang punya chat ataupun email dari buyer yang belum dibalas, ayolah dibales-balesin. Atau teman-teman yang mungkin di sini buat produk, teman-teman bisa bikin item lagi ada sekarang dan di-upload spamming. Dan intinya teman-teman mulailah awal tahun ini, awal bulan ini sebagai awal yang baik untuk mencapai resolusi di tahun ini. Ngomong-ngomong soal resolusi, Suara Freelancer juga lagi ngadain challenge impian 2021 ala freelancer yang teman-teman bisa download template-nya di bio di Instagram Suara Freelancer. Lalu teman-teman bisa tandai impiannya teman-teman ini capai di tahun 2021 ini, dan teman-teman bisa upload di Instagram Story atau Snap Story lalu tag Suara Freelancer, dan mudah-mudahan akan kami reshare atau re-upload. Nah, kalau awal tahun ini udah males-malesan teman-teman, ya suram sih jujur. Jadi ya jangan sampailah awal tahun ini banyak rebahan ketimbang produktivitas. Kalau aku sendiri untuk soal produktivitas tahun ini, sejak aku pertengahan Desember kemarin aku mencoba teknik Pomodoro teman-teman. Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa teknik Pomodoro ini seperti apa. Tapi mungkin jika teman-teman nggak tahu teknik Pomodoro itu apa, mungkin kita akan bahas pada satu episode khusus yang teman-teman bisa dengarkan mungkin 2 atau 3 episode ke depan gitu. Untuk membahas soal produktivitas, aku mau manas-manasin nih, mau ya biar teman-teman itu terbakar gitu. Karena kita akan bahas soal earning nih. Siapa nih yang nggak kebakar atau nggak ke-trigger soal earning, karena topik earning itu selalu rame di media apapun gitu, entah itu di Facebook, di Instagram, itu semua kayak rame banget dibahas soal earning gitu. Jadi orang itu banyak yang kemotivasi earning. Maka dari itu untuk mengawali tahun ini podcast Suara Freelancer ini bakal bahas soal earning teman-teman. Jadi dengan begitu, karena adanya pemicu, kita bisa menjadi lebih produktif. Ngomong-ngomong soal earning nih, giveaway kaos earningmu adalah motivasiku bakal ditutup malam ini. Tepatnya pada hari Minggu ini, tanggal 10 Januari 2021 pada jam 23.59 atau jam 12 malam nanti. Nah, teman-teman yang belum ikutan, teman-teman bisa ikutan sekarang di grup lempar terima orderan maupun di Instagram Suara Freelancer sebelum teman-teman ketinggalan. Biasanya nih yang aku sebelin ketika udah pengumuman giveaway sudah diumumkan, itu ada aja orang yang kayak, kok nggak diberitahu min, kok nggak di tag sih min,
kok aku nggak lihat sih. Padahal itu aku gencar banget untuk ingetin gitu, entah itu di story ataupun di grup lempar terima orderan. Nah, bagi teman-teman yang emang kurang beruntung mungkin udah ngikutin giveaway kali ini tapi kurang beruntung, teman-teman bisa ikutan PO-nya kok atau pre-ordernya kok mulai besok Senin tanggal 11 Januari 2020. Nah, kenapa sih kita harus ikutan PO atau pre-order kaos Suara Flancher? Ada beberapa alasan yang mungkin teman-teman bisa menjadi alasan teman-teman ini kenapa sih harus ikutan PO atau pre-order kaos Suara Flancher. Nah, yang pertama harganya itu oke teman-teman. Dengan harga 109.000 teman-teman sudah mendapatkan kaos premium dan bonus stiker packnya. Bahkan lebih murah dari kaos-kaus distro pada umumnya. Bahkan desain kaosnya itu sangat futuristik teman-teman. Saya mencari lettering artis untuk membuat desain kaos ini sehingga kaos ini bisa unggul secara desain juga. Gitu teman-teman. Lalu yang kedua, kaos ini bersablonkan plastisol, di mana tingkat kerapatannya itu lebih tinggi ketimbang kaos yang bersablon rubber. Maka tentunya dengan sablon berbahan plastisol, maka kaos ini akan lebih awet dan tidak mudah pecah ketika dipakai. Biasanya kalau ditarik-tarik sablonnya itu ketika bahan sablonnya itu rubber akan pecah, tapi kalau plastisol itu enggak. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa custom antara lengan panjang ataupun pendek. Teman-teman juga bisa mengcustom ukuran sampai tersedia dengan ukuran 4XL atau ukuran jumbo. Cocok banget buat sobat-sobat freelancer yang gendut kayak saya dulu. Ya walaupun sekarang juga masih gendut banget sih. Nah, kalau teman-teman kurang tahu, ukuran 4XL ini biasanya dipakai oleh orang-orang dengan berat badan sekitar 105 sampai 130 kg. Itu aku juga waktu BB-nya 125 itu pakai kaos 4XL. Dan di atas itu mungkin 5XL, 6XL. Sorry ya teman-teman, admin itu belum bisa untuk mewujudkan itu. Lalu yang keempat, seperti yang pada poin pertama, teman-teman juga mendapatkan stiker premium yang dimana ini merupakan stiker cutting. Yang emang stiker ini timbul dan terpotong untuk bagian di luar desain. Dan cocok banget ditempel di mana aja, entah itu di laptop, di iPad, helm, pintu, handphone, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, dengan membeli kaos ini teman-teman bisa mendukung Suara Flancher untuk membuat konten-konten berkualitas ke depannya. Jadi keuntungan dari pembelian kaos ini akan digunakan untuk pembuatan konten ke depannya teman-teman. Karena untuk membuat konten juga membutuhkan biaya sih jujur. Seperti harus berlangganan free pick, harus software desainnya juga, walaupun ya tiap hari aku desain tapi ya tetap mengeluarkan biaya teman-teman. Lalu untuk podcast ya juga dari mikrofon, dari listrik dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman membeli kaos ini sama saja mendukung Suara Flancher untuk memproduksi konten-konten bermanfaat lainnya. Dan yang keenam, pastinya harga ready stock kedepannya akan lebih mahal ketimbang harga pre-order. Dan tentunya teman-teman tidak bisa mendapatkan custom seperti ukuran baju dan tidak bisa custom ukuran lengan panjang ataupun pendek. Jadi ya untuk ready stock cuma lengan pendek yang ada, dan untuk ukuran hanya sampai XL, S sampai XL. Jika teman-teman berminat bisa hubungi WhatsApp Suara Flancher yang bisa teman-teman temukan di link bio, atau teman-teman bisa DM di Instagram Suara Flancher. Dan kabar selanjutnya akan diinfokan pada hari Senin besok pada tanggal 11 Januari 2021. Nah, kembali lagi kita akan sesuai topik, sesuai nama podcast kali ini, kita akan membahas soal bagaimana sih cara mendapatkan $1.000 di Fiverr. Sebelum melanjutkan ke inti topiknya, aku akan memberi ulasan sedikit bahwa $1.000 kalau sekarang ini, untuk rate sekarang ini kalau dirupiahkan itu sekitar 13.400.000 sampai 13.800.000. Ini tergantung dari apa yang teman-teman pakai untuk e-walletnya, entah itu PayPal ataupun Payoneer. Tapi untuk PayPal itu rate-nya lebih rendah ketimbang Payoneer. Jadi itu biasanya ketika teman-teman mengecek rate antara rate Google ataupun rate PayPal, itu biasanya jaraknya itu antara 500 sampai 800. Itu sih setauku.
Untuk payunan itu sekitar 300 sampai 400. Nah, itu kalau menurut aku itu nominal yang besar. Jadi lebih tinggi dari 3 kali UMR tertinggi di Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan dengan UMR Jakarta, yaitu yang merupakan UMR tertinggi di Indonesia, itu sekitar 3 sampai 4 kalinya. Ngomong-ngomong, UMR Jakarta itu untuk sekarang itu sekitar 4,2 juta. Sangat wow banget sih, 3 kali UMR Jakarta. Ibaratnya kalau kita harus kerja 3 bulan di Jakarta, itu bisa di Fiverr itu bisa cuma 1 bulan gitu kalau kita menerapkan tips-tips yang di bawah ini. Nah, kalau di kota aku sih nominal 13 juta sampai 14 juta sih bisa 7 sampai 8 kali UMR, yang dimana UMR di kabupaten atau kota saya itu sekitar 1,6 sampai 1,8 juta. Itu pun di tempat pekerjaan bisa mendapatkan UMR segitu. Jadi ya tempat-tempat tertentu aja yang bisa mendapatkan 1,6 sampai 1,8 juta. Dan menurut Mimin itu 1000 USD per bulannya itu kalau stabil itu sangat luar biasa ya. Dan ngomong-ngomong soal podcast ini, soal cara mendapatkan $1000 dalam sebulan ini adalah membahas ke hal teknisnya. Ya bisa dibilang hal yang kasar lah istilahnya. Selain itu kembali lagi dengan teman-teman jual atau gigs yang teman-teman jual. Jadi ya jangan terlalu berharap ya teman-teman. Tapi bukan berarti hal yang ini adalah hal yang mustahil. Tetap teman-teman bisa dicoba cara-cara yang akan dibagikan pada podcast kali ini. Makanya ketika teman-teman mau jualan, teman-teman harus pastikan dulu bahwa kualitas jasa yang teman-teman akan jual itu menang secara kualitas. Sehingga kalau sudah menang secara kualitas, kita tinggal mikirin bagaimana cara jualannya. Masalahnya soal kualitas ini, banyakkan freelancer saat ini mereka itu baru belajar beberapa hari, beberapa minggu yang lalu aja sudah memutuskan untuk berjualan. Mereka baru melihat YouTube sebentar, baru melihat YouTube beberapa hari, mereka udah kayak berani jualan. Yang bertahun-tahun aja kadang mereka belum tentu berani untuk jualan karena mereka kayak ragu soal kualitasnya. Apalagi yang cuma berhari-hari atau cuma berminggu-minggu ini, ya pastinya ya lebih susah tentunya. Ya aku sendiri sih memahami sebenarnya bahwa di saat pandemi seperti ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi hal yang seperti ini cukup lumrah sih menurut aku. Asalkan ya sadar diri aja kalau misal kita nggak menang secara kualitas, kita ya jangan terlalu kecewa semisal jasanya itu nggak laku-laku. Jadi ya tinggal pilih aja teman-teman meluangkan waktu untuk memperbaiki kualitas atau buru-buru jualan, tapi ya jangan sampai jangan terlalu kecewa kalau semisal jasanya nggak laku-laku. Biasanya ya banyak orang yang emang kurang sadar diri aja, mereka itu kualitasnya masih bagaimana tapi sering berkeluh kesah, sering curhat di sosmed kapan bisa pecah telur. Ya itu mengingatkanku pada dulu sih. Jadi ketika aku buka jasa dan nggak laku, ya paling kalau nggak dihapus ya diteruskan sampai itu benar-benar kejual. Kalau enggak ya dihapus, digantikan dengan yang lain. Nah, sudah terlalu banyak basa-basinya, kita langsung aja bagaimana sih soal teknisnya, bagaimana sih cara mendapatkan $1000 per bulan di Fiverr. Oke, yang pertama-tama kita harus membreakdown dahulu bagaimana cara mendapatkan orderan $1000. Paling tidak kita harus memiliki omset kasar sekitar $1.250. Kenapa? Ingat teman-teman bahwa di Fiverr itu ada potongan sebesar 20%. Jadi ketika kita ingin mendapatkan $1000, kita harus memiliki omset kasarnya yang memang belum dipotong 20% sebesar $1.250. Jadi ketika $1.250 itu dihitung, dikurangi 20% yaitu 250, maka hasil yang didapatkan yaitu $1000 atau omset bersihnya $1000. Lalu kita perinci lagi bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur yang ada di Fiverr untuk mencapai $1000 dalam berbulan dengan membreakdown yang omset kasar $1.250 tadi.
Dan jika kita anggap bahwa sebulan itu ada 30 hari, lalu kita bagi itu 1.250 US dollar dibagi 30 hari tadi, itu sekitar 40 dolar dalam berhari. Jadi ketika kita ingin mendapatkan 1.250 dolar tadi, kita harus mendapatkan orderan sekitar 40 dolar per hari. Tapi karena Fiverr itu tidak bisa memasang nominal kelipatan 5 dalam gigs-nya, ya paling enggak kita harus memasang yang berkelipatan 5 untuk mendapatkan 1.250 dolar tadi, yaitu sekitar 45 dolar per hari. Nah, jika kita sudah breakdown seperti itu, dengan nominal 1000 USD itu tidak akan menjadi mustahil, teman-teman. Jadi dari 45 USD ini dalam berhari ini, kita bisa menyusun strategi bagaimana bisa mendapatkan 1000 dolar per hari dengan kurang lebihnya seperti ini. Sebelum itu, teman-teman bisa siapkan catatan atau ya di depan laptop teman-teman ketik, karena ini poinnya ada 7, takut ya ketinggalan gitu. Intinya teman-teman harus ingat baik-baik 7 ini. Teman-teman bisa ambil sebagian, bisa ambil semuanya atau tidak sama sekali, itu terserah. Yang terpenting teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari podcast ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, cara mendapatkan 1000 dolar USD dalam per bulan itu, yang pertama, semisal teman-teman punya skill atau skill teman-teman itu standar aja tapi mempunyai banyak skill atau multi talent, teman-teman bisa mengandalkan dengan membuat banyak gigs yang potensial. Jika teman-teman new seller, maka gigs yang teman-teman bisa buat adalah 7 gigs. Usahakan yang teman-teman buat 7 gigs itu laku semua gitu. Ada harapan untuk laku semua. Dengan begitu setiap gigs kita bisa hargai atau kita kasih nominal sekitar 5-10 dolar. Ya mungkin kita bisa memberikan 4 gigs dengan harga 5 dolar, 3 gigs dengan harga 10 dolar. Itu kan 50 dolar ya. Ketika gigs itu laku semua dalam harga basic, itu sekitar 50 dolar. Ya tinggal teman utak-atik aja lah biar semua gigs itu bisa menghasilkan minimal 45 US dollar. Lalu yang kedua, teman-teman selain mengandalkan jumlah gigs, teman-teman bisa andalin extra gigs. Jika teman-teman nggak tahu, extra gigs itu ibarat mini gigsnya yang ada pada gigs itu sendiri. Seperti kita datang ke coffee shop, lalu kita memesan kopi, lalu ada makanan-makanan yang dijual di situ. Nah itu ibaratkan extra gigs yang ada di Fiverr. Jadi selain dia membeli gigs utama, buyer-buyer itu bisa membeli extra gigs yang dimana itu bisa menambah nominal tiap orderan bagi seorang seller. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, jika teman-teman seorang freelancer dengan karya atau service yang berkualitas, mungkin teman-teman punya pengalaman atau jam terbang yang tinggi, teman-teman nggak perlu tuh bikin gigs yang banyak. Fokuslah terhadap beberapa gigs ya, 1 atau 2 gigs, lalu banyakin extra gigsnya. Dan juga usahakan teman-teman pertahankan performa dari gigs itu. Ya jangan sampai kena bad rating, kirim tepat waktu, jangan sampai telat, dan sekarang pun jangan sampai kena notif 12 jam muncul. Balas pesan secara cepat, dan jangan lupa naikin harganya seiring dengan jumlah orderan yang masuk tiap harinya dalam rata-rata. Semisal ketika kita mendapatkan orderan 1 order per hari tiap harinya, ketika suatu saat kita bisa mendapatkan 2-3 kali orderan per hari, teman-teman bisa naikin harganya. Lalu yang keempat, rajin-rajinlah untuk cek dan kirim offer di buyer request, dan habiskan jatah offer dengan tepat dan benar. Dengan begitu teman-teman bisa menaikkan sales teman semua dan juga bisa menaikkan impresi dari gigs masing-masing. Lalu yang kelima, promosi. Gencar-gencarlah promosi dimanapun, di sosial media, di Pinterest, di situs-situs portofolio dan lain sebagainya. Dan gunakanlah metode promosi yang bisa dipakai. Pakailah asalkan secara benar dan tidak melanggar TOS Fiverr. Seperti di Google Ads itu kita nggak boleh memakai atau mengiklankan gig kita melalui Google Ads. Jadi ya perlu diperhatikan teman-teman, jangan sampai kita asal pakai.
Lalu yang keenam, bangunlah relasi dengan buyer. Jadikan buyer itu sebagai buyer repeat atau langganan dengan melakukan pendekatan secara komunikasi. Jadi ya jangan terlalu cuek sama klien, harus membangun ikatan yang kuat, harus selingi juga dengan basa-basi, dan ya jangan sampai kita terlalu cuek lah, karena ya di mana-mana kalau ada seorang klien freelancer yang cuek, pasti klien akan pergi. Ya kita analogikan aja ketika kita ke bank, lalu customer service-nya itu cuek, bagaimana tanggapan teman-teman? Pastinya kesel kan? Ya sama seperti klien ketika mendapatkan freelancer yang cuek, pasti ya nggak betah lah untuk bekerja sama lama-lama seperti itu. Lalu buyer request juga merupakan penyelamat kita ketika orderannya sepi, kena rolling atau impresinya turun. Itu buyer request itu bisa jadi penyelamat. Dan pokoknya ketika kita mendapatkan buyer ataupun klien di Fiverr itu ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin gitu. Entah itu dari komunikasi, dari sisi pekerjaannya, sehingga itu buyer bisa beli lagi di kemudian hari. Lalu yang ketujuh, perbanyaklah berbagi dengan orang lain. Entah itu dari sisi materi, berbagi project, atau teman-teman bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi selain materi soal uang gitu, soal harta benda, kita juga bisa membagikan orang lain itu project gitu kan. Semisal ketika kita memiliki banyak project, ya jangan pelit lah untuk berbagi orang lain. Teman-teman bisa lempar project teman-teman itu ke lempar terima orderan, yaitu grup Facebook yang udah pernah kita bahas sebelumnya, atau teman-teman bisa membagikannya di platform lain sih, bebas, tergantung teman-teman itu apa. Lalu teman-teman juga bisa membagikan ilmu dan pengalaman. Selain kedua tadi, teman-teman bisa membagikan ilmu dan pengalaman itu juga sama-sama bermanfaatnya. Jadi teman-teman bisa membagikan di Instagram, di Facebook, memberikan tips dan saran kepada pemula, atau teman-teman juga bisa menjadi bintang tamu di podcast Suara Freelancer. Promosi dikit. Ya, jadi Suara Freelancer itu sekarang juga bisa menerima tamu atau collabs lah istilahnya, juga menjadi media untuk teman-teman berbagi pengalaman kepada sobat freelancer semua di sini, dan juga termasuk saya sendiri. Dan aku percaya ketika kita lebih suka berbagi, hal tersebut bisa memperlancar atau memperbanyak rezeki kita, teman-teman. Amin. Jadi setelah kita sudah mendengarkan itu semua, sudah mendapatkan tips dari podcast kali ini. Nah, semuanya ini sebenarnya tergantung sama teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman bisa nggak melakukan itu semua? Teman-teman mageran nggak? Teman-teman rebahan terus nggak? Itu semuanya sebenarnya tergantung dengan teman-teman semua. Dan jangan lupa diiringi tips-tips tadi, selalu tingkatkan kualitas. Jangan terlalu cepat puas dengan karya kita ataupun pekerjaan kita. Apabila teman-teman bisa stabil dengan $1,000 tadi, teman-teman bisa meningkatkan goalnya atau targetnya ke yang di atas gitu. Bukan maksudnya yang ke atasnya lagi, nominal yang lebih gedenya lagi. Seperti contohnya $1,500, $2,000, bahkan $3,000. Ya, berharap sih nggak sampai $3,000 sih, mungkin bisa 10.000 atau ya 100.000 lah. Amin. Dan menurut aku $3,000 itu sekitar 40 juta lebih. Kalau aku paling mentok itu sih 2.900 sih ya. Kukira bisa sampai 3.000, itu ternyata enggak. Kalau dirupiahkan $3,000 itu tadi 40 juta lebih loh. Itu sangat besar banget ya. Bisa kalau $3,000 ini bisa didapatkan 3 atau 4 bulan berturut-turut, ya bisa kebeli tuh rumah. Tapi semua itu tak semudah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita omongkan. Di balik earning $1,000 ada perjuangan yang mati-matian untuk mendapatkan nominal segitu. Apalagi tadi 2.000 sampai 3.000 bahkan 100.000. Itu kayaknya super mati-matian kayaknya buat aku sendiri sih. Dan kayaknya cukup segitu teman-teman untuk tips kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu manfaat dari sini dan teman-teman bisa segera praktekkan untuk
mendapatkan 1.000 US dollar dalam per bulan. Jika teman-teman sudah mendapatkan itu semua, teman-teman bisa berbagi kepada aku dan teman-teman lainnya sobat freelancer melalui DM. Jadi kalau tips ini berhasil, teman-teman bisa share gitu ke sosial media, bisa DM admin juga, bisa tag lewat story juga dan lain sebagainya. Pokoknya kalau teman-teman bisa berhasil menggunakan tips yang aku bagikan tadi, teman-teman bisa tag Suara Freelancer pokoknya. Jadi nanti ada testimoni dan mungkin bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Suara Freelancer ingin mengucapkan berbelasungkawa terhadap kejadian yang menimpa Sabtu siang kemarin, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, dan semoga korban-korbannya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarganya tetap ditabahkan. Saya juga memohon doa buat Sobat Freelancer untuk mendoakan korban-korban dari jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini. Dan jangan lupa untuk teman-teman ikut giveaway pada hari terakhir ini. Jika teman-teman ingin kolaborasi, teman-teman bisa hubungi email kami yaitu suarafreelance@gmail.com, atau teman-teman bisa DM ke Instagram kami yaitu @suarafreelancer. Dan teman-teman tetap jaga kesehatan, patuhi protokol yang ada, dan ikuti 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jika Sobat Freelancer ingin mendukung kami, silakan subscribe channel Suara Freelancer atau ikuti Suara Freelancer di Spotify. Dan teman-teman juga bisa memberi dukungan kami dengan mentraktir kopi untuk menemani kami ketika membuat konten yang bermanfaat via Traktir ID, yang bisa teman-teman dapatkan linknya via deskripsi podcast ini. Dan oke, cukup sekian pada episode podcast kali ini. Salam hangat dari aku, Dwi Febrianto, host podcast dan admin Suara Freelancer. Bye.